sih. Oh, pria-pria itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat aku semuanya? Nah, di sini ya guys, jumpa lagi tentunya masih bersama Wiwi Sugiyarti. Ngapa kuadon? Jadi orang apa kalau kita lagi guys? Nah, hari ini kalian pasti tahu saya itu berada di mana guys? Ya, saya itu berada di dapur kesayangan TKW ya, dapur ngapa? Super berantakan ya guys ya, karena saya itu hari ini mau bikin sarapan buat si nenek sama adiknya si nenek. Ini kan ada telur 3 ya guys ya. Nah, saya itu mau bikin apa? Saya hari ini itu mau bikin omelet ya guys ya. Mau bikin omelet, apa itulah namanya lah ya. Nah, nanti dalamnya tak isi sayur ya. Kebetulan tadi saya udah potong daging babi ya guys ya. Ini adalah daging babi ya. Saya udah potong daging babi, terus saya ada masak ini ya, masak sayurnya ya guys ya. Nah, biasanya sih saya campur karena nanti saya tuh mau makan juga, jadi daging babinya nggak saya campur dalam sayur gitu ya. Nanti saya mau taruh yang lain gitu ya guys ya. Nah, oke guys, langsung aja ikutin kegiatan saya bikin sarapan buat si nenek ya. Dan hari ini tuh kondisi jam berapa? Jam 8 pagi ya guys ya. Waktunya sibuk ya guys ya. Oke guys, langsung aja ya guys ya, nggak usah basa-basi, nggak penting ya guys ya. Saya juga ngeburu waktu ya, karena si nenek itu tadi itu saya sudah potong buah apel ya guys ya. Jadi makan dulu buah apel, pas itu saya jumpe ya, atau persiapan untuk makan kayak gitu. Yuk langsung aja ikutin saya masak ya. Walaupun masak orang gena guys, ora apa-apa ya guys ya. Oke guys, jadi langsung aja ya. Sebelum saya bikin sarapan si nenek, saya itu terlebih dahulu ingin motong buah apel ya, untuk sarapan pertama si nenek ya. Karena kan sebelum makan breakfast atau sarapan, nenek itu terlebih dahulu makan buah apel ya. Nah, untuk buah apelnya sendiri saya itu biasanya tak cuci pakai air garam ya guys ya. Karena kan biasanya kalau misal apel udah dikupas dan udah dipotong gitu ya, kan biasanya kalau disimpan terlalu lama kan warnanya berubah ya guys ya. Kalian pasti tahu tentunya ya. Nah, karena kan si nenek itu kan makannya pelan banget ya, karena kan ya namanya orang tua gitu ya. Jadi kan makannya pelan, apalagi si nenek itu giginya itu palsu semua ya guys ya. Jadi harus makan ibaratnya dipotong kecil-kecil dan pelan-pelan ya. Kalau misal nggak dipotong kecil-kecil itu susah makan katanya ya guys ya, susah ngunyah ya. Jadi harus dipotong ya, nggak sedikit kecil lah ya, ibaratnya sedikit besar sedikit kecil, yang sedang aja gitu ya guys ya, yang sedang-sedang ya. Jadi saya selepas saya potong-potong, terus saya cuci dengan air garam ya. Untuk air garamnya itu jangan terlalu banyak garam ya, nanti asin dan malah nggak enak ya guys ya apelnya. Dan kalian tahu nggak manfaat air garam ya? Ternyata kalau misal apelnya itu nggak manis, kalau misal kita cuci pakai air garam itu apelnya agak sedikit manis ya guys, kata si nenek ini ya. Karena kan nenek tiap hari makan gitu ya. Nah, ini alhamdulillah udah kelar saya potong dan saya mau kasih ke nenek dan adiknya si nenek. Nah, si nenek dan adiknya itu lagi makan buah apel ya guys ya. Sambil saya nunggu makan habis itu nenek dan adiknya, saya terlebih dahulu ingin bikin omelet ya untuk sarapan si nenek dan adiknya ya. Nah, tentunya untuk omeletnya sendiri saya itu pakai daging babi ya, karena kan kata si nenek kalau misal omelet itu pakai daging ayam tuh rasanya nggak enak, itu katanya ya guys ya. Karena kan saya nggak pernah nyoba atau nyicipin ya guys ya, jangan ngasih gitu ya guys ya.
amit-amit ya. Nah, jadi itu sayurnya tadi saya itu sudah bikin terlebih dahulu dan saya pisah, dan memang saya sengaja nggak taruh daging babinya dulu ya, karena kan nanti saya mau makan, jadi saya pisah dulu gitu ya. Nah, untuk daging babinya saya itu potong kecil-kecil ya, tadi sesuai dengan sayurnya ya, nggak terlalu besar ya, ibaratnya yang sedang gitu ya guys ya. Dan saya terlebih dahulu cuci tangan ya, karena saya itu mau ambil barang, saya itu lupa mau ambil telur ya. Saya ambil 3 telur ya, karena kan sarapan pagi itu saya bikin untuk nenek, adiknya, dan adik suaminya gitu ya guys ya. Jadi saya harus persiapkan tiap hari itu 3 orang ya. Biasanya sih saya itu cuma nyiapin untuk si nenek ya guys ya, karena kan sekarang adiknya si nenek itu lagi tinggal di sini ya, sekarang udah nyampe 3 bulan gitu ya guys. Jadi saya tuh bener-bener sekarang tuh super sibuk ya. Yang tadinya aku tuh nggak, ibaratnya kalau siang tuh nggak masak, sekarang itu harus ya, harus masak ya. Dan malam sih itu udah pasti saya masak untuk 11 orang. Tapi kalau misal siang itu kadang saya jarang banget masak, karena kan yang makan cuma nenek. Nah, karena sekarang ada adanya si nenek, jadi tiap siang itu saya harus masak selalu ya guys ya. Dan paginya juga ya saya tuh ribet gitu ya, padahal kalau nggak ada si adiknya nenek itu, nenek tuh makannya simple banget, paling roti atau apa atau bubur gitu ya. Karena adanya si nenek saya harus ekstra ibaratnya mikir ya menu untuk tiap paginya gitu ya, jadi kayak puyeng banget guys. Benar-benar puyeng ya. Oke guys, kita langsung aja bikin omeletnya ya. Nah, untuk omeletnya sendiri ini telurnya saya kocok terlebih dahulu ya. Saya itu pakai 1 telur aja gitu ya, 1 orang 1, karena kan namanya orang tua gitu ya, jadi kan kayak makannya tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Kadang kan kalau misal makannya banyak, BP si nenek itu atau berat badan si nenek itu kan naik guys ya. Nah, kalau naik pasti neneknya bilang saya itu kasih makan banyak, jadi jangan terlalu kasih orang tua itu makan banyak, apalagi kalau nggak intong atau olahraga ya guys, itu gawat ya. Jadi jangan terlalu banyak makan gitu ya guys. Nah, untuk telurnya sendiri itu saya nggak taruh garam ya guys, karena kan di sayurnya itu udah ada garam, dan daging babinya juga udah ada rasa garam kata si nenek ya, jadi nggak usah ditaruh garam ya. Nah, kebetulan tadi daging babinya udah saya taruh dalam sayur ya guys ya. Dan untuk telurnya sendiri ya guys ya, saya itu goreng itu nggak terlalu matang ya, jadi kayak setengah matang itu ya, jadi kayak atasnya itu masih ada air-airnya gitu ya, masih lembek gitu ya, jadi jangan sampai keras ya. Karena apa? Karena kan nanti itu sayurnya itu bisa lengket sama telur kalau misal telur nggak terlalu matang gitu ya. Nah, kalau terlalu matang jadi kan telurnya itu nggak nyatu sama sayur gitu ya guys ya. Jadi nanti kalau misal si nenek aku makan, dia pasti komplain kalau ibaratnya telurnya itu kematangan gitu ya. Jadi jangan terlalu matang, yang sedang-sedang aja gitu ya, ya ibaratnya setengah matang lah ya guys ya, biar ibaratnya ya makannya ini kan bukan pakai tangan ya, makanya itu kan pakai garpu sama pisau ya gitu ya guys ya. Jadi kan harus ibaratnya lengket, kalau nggak lengket kan nanti dipotong kan melayu-melayu gitu ya guys ya, maksudnya keluar itu sayurnya ya. Ya maksudnya kalau misal makan ya memang pakai tangan, maksud saya pakai garpu dan pisau ya guys ya. Nah, ini saya bikin yang kedua ya. Nah, kebetulan tadi itu suaminya adanya si nenek itu belum bangun ya guys ya, tapi nggak apa-apa sih ya, karena kan saya sekalian nyiapin ya, karena kan nanti keburu waktunya ibaratnya lama gitu ya, karena kan saya harus nunggu, masa harus bikin, jadi sekalian saya bikin 3 gitu ya. Dan kalau misal adanya si nenek itu bangun, suaminya maksud saya, itu baru saya panaskan ke microwave ya guys ya, karena kan ribet gitu ya kalau misal bikin mendadak gitu ya, harus cuci lagi piringnya ini itulah, jadi kan males ya kan guys, karena kan saya banyak kerjaan, bukan ngurusi makanan doang. Di sini saya juga ibaratnya harus bersih-bersih rumah, harus ini dan itu ya guys ya, karena kan di sini rakyatnya banyak gitu ya. Nah, ini saya bikin yang ketiga ya, ketiga.
Nah ini kebetulan ya guys, kebetulan kan apa namanya adiknya si nenek itu kan makannya memang sedikit banget ya. Jadi dia tuh kalau misal saya lagi di dapur lagi masak atau apa kan dia pasti selalu bilang, punya saya itu jangan ditaruh banyak-banyak sayur ya gitu kan, saya nggak makan banyak. Iya saya sudah tahu gitu ya. Pasti dia tuh kepo banget guys ya. Padahal si nenek itu tuh nggak kepo, kalau dia tuh kepo banget. Kemanapun aku pergi ya pasti dia ikut gitu ya. Mungkin dia kangen apa ya kayak aku ya, atau mungkin dia sayang banget sama aku ya. Nggak tahu lah, yang jelas tuh kepo gitu ya guys ya. Nah ini saya bikin yang ketiga, malah ini yang ketiga amburadul ya, sayurnya pada keluar ya, karena kan tadi itu si nenek bilang udah selesai makan apelnya, jadi kan saya harus ibaratnya cepet-cepet tuh ya. Nah alhamdulillah udah jadi tiganya ya guys ya, jadi saya mau siapin. Nah alhamdulillah si nenek itu udah mulai makan ya sama adiknya. Nah kebetulan itu adiknya suaminya itu belum bangun ya, jadi tadi saya itu tawarkan mau minum susu atau enggak ya, karena kan kalau si nenek itu tiap hari pagi itu harus minum susu ya, karena ini namanya orang tua kan ibaratnya tulangnya kan rapuh ya guys ya, ibaratnya mudah keropos gitu, jadi harus ada kalsium susunya gitu ya. Nah kebetulan si nenek saya itu yang rambutnya putih ya guys ya. Kalian tahu nggak guys nenek saya itu umurnya berapa? Nenek saya itu umurnya 96 tahun guys ya. Tapi alhamdulillah beliau masih sehat banget, karena kan nenek itu pandai jaga tubuh ya guys ya, atau mungkin pandai jaga kesehatan, olahraga beliau juga teratur ya. Jadi kayak umur 80 atau 70 ya, padahal umurnya itu udah 96 tahun dan beliau juga masih aktif banget. Dia juga ibaratnya enggak pelupa gitu ya, justru malah saya yang pelupa banget gitu ya, sering diingatin sama nenek gitu ya. Dan nenek alhamdulillah tuh baik banget gitu ya guys ya. Nah alhamdulillah ya guys, karena saya nggak mau nunggu di sana, biasanya sih saya sama si nenek aja gitu ya, saya nunggu di sana. Jadi saya sambil beres-beres dapur ya guys ya, sambil nunggu si nenek selesai makan. Nah oke guys, alhamdulillah ya udah tak bikin sarapan. Sekarang itu si nenek itu lagi makan ya sama adiknya ya. Nah kebetulan suami adiknya nenek itu belum bangun, tapi tadi saya sudah bikin sarapannya gitu ya. Jadi saya itu mau beres-beres dapur, habis itu saya mau breakfast juga ya. Sarapan maksudnya ya guys, jangan saya lidahnya lidah bikin saya greget ya guys ya. Oke guys, terima kasih banyak yang udah nonton video saya ya, aktivitas saya, keseharian saya. Dan untuk kalian ya, jangan lupa untuk subscribe ya guys ya jika bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share ke media sosial kalian. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia ya, dan tentunya jangan lupa untuk bersedekah ya guys. Oke, bye bye. Salam dari saya, PMI Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.